Selamat pagi Bapak serta Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersua kembali di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum doa pagi pada pagi hari ini kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Tuhan kami yang memberikan kami kehidupan. Dan pada saat ini ya Tuhan, pagi yang indah, pagi yang cerah, hari pemberian Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami istirahat semalam, sehingga boleh Tuhan bangunkan kami di dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum setiap kami melaksanakan tugas pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami ingin bersama dengan Tuhan, kami ingin disapa oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renung-renungkan, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai ayat 28. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Sebagian jauh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 28. Adapun untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Anugerah Keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini mengkisahkan tentang perjuangan Rasul Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Karena apa? Karena penderitaan dan penganiayaan tidak dapat dielakkan pada saat itu. Namun karena kegigihannya, perjuangan tersebut membuahkan hasil yang mengembirakan. Penganiayaan dan penderitaan itu justru berakibat pada perkembangan jumlah penerima Injil di daerah-daerah yang ia jangkau.
Allah tetap berkarya di balik pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas. Satu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas adalah mereka tetap memelihara pertumbuhan Injil dalam kehidupan jemaat. Rasul Paulus dan Barnabas begitu giat dan gigih dalam pelayanan mereka, karena mereka menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang dapat dan harus dilakukan di dalam melayani Tuhan di ladang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus dan Barnabas karena didasari oleh anugerah Tuhan yang membawa mereka kepada keselamatan hidup. Bukan hanya waktu di dunia ini, tetapi juga keselamatan hidup yang sejati. Hidup selama-lamanya kelak bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Untuk itu, kita yang juga telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, sudah selayaknya dengan rasa syukur ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jika Rasul Paulus dan Barnabas sebagai rasa syukur atas anugerah keselamatan itu, keselamatan yang hidup yang dari Tuhan, memilih tekun dan setia dalam pemberitaan firman Tuhan dan melayani jemaat Tuhan sampai berbagai kota atau berbagai tempat, dengan tujuan supaya menguatkan iman mereka dan tetap tekun di dalam pelayanan. Bagaimana dengan kita yang juga telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus? Akankah kita diam saja atau sebagai rasa syukur mau terlibat atau ambil bagian dalam pelayanan? Kira-kira pelayanan apa yang sesuai dengan talenta kita? Kita harus melakukan pelayanan dengan tekun, setia dan sungguh-sungguh seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Marilah doa pagi pada pagi hari ini kita akhiri dengan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali lagi ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Dan sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh merenung-renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan kami sungguh diingatkan, kami boleh berkaca pelayanan dari Rasul Paulus dan Barnabas. Sungguh kami menyadari ya Tuhan, ketika Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, kami kadang-kadang mengingkari janji kami. Kami mengingkari apa yang telah kami nyatakan di dalam kami siap untuk melayani Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami sungguh menyadari ketika itu semua kami ingin serahkan bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan akan memampukan setiap kami untuk bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman itu, sehingga firman itu boleh menyadarkan setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Kabangan yang pada saat ini belum bisa melaksanakan ibadah secara bersama-sama ya Tuhan, sehingga ibadah itu boleh dilaksanakan di rumah tempat tinggal masing-masing. Kiranya ketika kami boleh melaksanakan ibadah-ibadah daring di tempat tinggal kami masing-masing ya Tuhan, tidak menyurutkan setiap kami untuk bersama-sama melayani Tuhan. Sehingga lain kali ya Tuhan, ketika boleh ditetapkan bersama-sama kami untuk melaksanakan ibadah
bertemu fisik ya Tuhan, kiranya Tuhan menyiapkan setiap kami untuk melakukan hal itu. Tuhan, pada saat ini kami ingin serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini, karya kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai pekerjaan kami, pelayanan kami pada pagi hari ini, dari pagi, siang hingga petang malam hari ini nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai seperti menyertai pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari pagi, siang hingga petang malam hari nanti. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.